Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Mungkin Channel, di mana di sini saya akan membahas materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Eh, kita langsung saja ke pembahasan. Baik, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Tentunya kita harus apa namanya bahas dulu tentang Pancasilanya. Oke, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks pembelajaran ini kita akan membahas satu persatu daripada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini. Kita mulai ya. Oke, yang pertama, nilai-nilai dasar dalam sila pertama, yaitu yang pertama kita tahu bahwa sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maknanya daripada nilai dasar dalam sila pertama itu yaitu yang pertama yaitu keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu ya, keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuh, yang kedua, taat menjalankan ajaran agama. Agamanya ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama kepada orang lain. Ingat bahasanya yaitu mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama kepada orang lain. Ya, itu adalah makna daripada sila pertama dari Pancasila. Tuh. Yang selanjutnya adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Artinya bebas lah. Artinya bebas memilih mau agamanya apa, yang penting diakui oleh negara kita, so bebas. Itu dalam konteks sila pertama, makna daripada sila pertama. Tidak ada paksaan, tidak ada apapun dalam menentukan agama seseorang. Artinya harus sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing. Yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ini yang paling kita harus junjung tinggi adalah kita bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati antar umat beragama. Karena bagaimanapun realitanya di negara kita ya ada beberapa agama yang diakui oleh negara kita, dari mulai Muslim, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan juga Konghucu. Ya. Nah, dari berbagai banyak itu, maka dalam sila pertama ini ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kita harus saling menghargai akan adanya perbedaan agama. Kita menghormati akan adanya agama yang lain gitu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita agar ya kita tahulah masalah agama ini sangat riskan sekali. Tapi kalau misalkan sudah bisa menghargai, menghormati, maka ya persatuan dan kesatuan ini akan tetap terjaga dengan damai. Ini manfaat daripada pembelajaran nilai-nilai dasar daripada Pancasila ini. Itu. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitulah bunyinya daripada sila kedua. Nilai dasar apa dalam sila kedua ini yang dapat kita pahami, yang dapat kita pelajari dari nilai dasar sila yang kedua ini apa?
Oke, yang pertama, kesadaran berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan hati nurani. Kita sebagai manusia punya hati nurani ini, bahwa kita sebagai manusia harus sadar akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral hati nurani kita. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang namanya hak asasi manusia itu hak yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada manusia. Entah dimanapun manusianya, siapapun manusianya, karena itu adalah hak kodrat Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak dalam kandungan. Ya, nah itu ada pengakuan, penghormatan. Kita mengakui adanya hak pada seseorang. Kita menghormati adanya hak asasi manusia pada seseorang. Maka dari itu kita hormatilah hak mereka sebagai manusia. Sehingga di sini manusia itu dirasa adil bahwa dia itu adalah manusia. Ya. Selanjutnya, nilai dasar daripada sila yang kedua, yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Ini sudah harga mati, tidak bisa ditolak lagi. Kita harus mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Ya, itu apa? Saking pentingnya manusia itu, saking berharganya manusia itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap kita ke hal-hal yang lebih baik, yang bisa menimbulkan rasa saling mencintai sesama manusia atas dasar kemanusiaan. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita enak makan, kita enak minum, kita enak tidur, sedangkan tetangga kita pagi sudah tidak sarapan, siang kerja makan menunggu pemberian orang lain, malam pulang tidak ada makanan, malam-malam lapar. Kalau kita tahu dibiarkan, mana rasa kemanusiaan kita? So, yang terpenting adalah tanamkan dalam diri kita mencintai seseorang atas dasar kemanusiaan, bahwa dia itu adalah manusia, kita adalah manusia, maka saling. Dia membutuhkan, kita punya. Ya, kita butuh orang lain, maka orang lain tidak akan sulit untuk datang kepada kita. Itu yang terpenting. Tanamkan dalam diri kita sikap yang saling menghormati, saling mencintai atas dasar kita sama-sama manusia. Kita memperlakukan orang lain seperti memperlakukan kita, karena kita adalah sama-sama manusia. Selanjutnya, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan keberadaban. Kita manusia, kita sama-sama manusia. Di sini kita harus mewujudkan bahwa hidup kita itu harus berkeadilan, harus berkeberadaban. Sebagai manusia ingin rasanya kita dilakukan adil. Sebagai manusia rasanya kita ingin dilakukan beradab. Adabnya manusia seperti apa? Seadab-adabnya manusia. Maka daripada itu, wujudkanlah dalam hidup Anda bagaimana caranya hidup yang berkeadilan, bagaimana hidup yang berkemanusiaan. Itu jadi sila-sila dalam Pancasila itu ada nilai dasarnya bagi kehidupan kita. Ini perlu kita ketahui, ini kita perlu kembangkan, ini kita perlu pelajari. Yang selanjutnya, memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Ini yang sekarang sudah pudar. Rasa kemanusiaan kita, rasa tenggang rasa kita melihat manusia-manusia di sekeliling kita ini masih ada atau tidak? Ya, ada saudara kita sebagai manusia sama dengan kita, ya, kita saling menolong, saling gotong royong, semua manusia saling membantu. Itulah fungsi kita. Kita merasa berfungsi sebagai manusia, sehingga hubungan kita dengan orang lain itu, hubungan dalam sosial itu
baik-baik saja, tidak ada masalah dengan tetangga kita, baik dengan ya karena manusia juga kan. Itu, itu dari nilai dasar dalam sila yang kedua. Selanjutnya ada juga nilai dasar dalam sila ketiga. Apa sila ketiga itu? Yaitu persatuan Indonesia. Dari makna ini kita dapat lihat. Yang pertama, menghormati perbedaan dalam masyarakat. So, masyarakat Indonesia itu banyak bro. Negaranya juga negara terbesar di Asia bro. Toh, beda kepala, beda daerah, punya bahasa masing. Ya itu, kita harus menghormati perbedaan dalam masyarakat. Agamanya, sukunya, bahasanya, budayanya, adatnya. Kita harus menghormati perbedaan itu. Karena kita tidak bisa menghilangkan itu. Perbedaan itu menjadi suatu ciri khas bangsa kita. Tetapi di dalam itu kita sebagai manusia yang mengisi negara tersebut harus menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Itu. Yang kedua, nilai dasar daripada sila yang ketiga itu menjalin kerjasama atau bergotong royong. Tahu dong gotong royong itu ya kerjasama. Nah ini yang sudah sulit sekarang. Jangan sampai kita menjadi karakter yang tidak bergotong royong. Ya, misalkan di masyarakat, ya kita ikutlah ketika ada kebersihan untuk membersihi jalan kita ikut andil di sana. Rasa persatuannya kan enak dengan masyarakat. Ya, ketika kita kerja berorganisasi ya kita bergotong royong lah, saling membantu, jangan saling menyudutkan sehingga yang ini ingin nonjol yang ini enggak, bukan seperti itu. Tapi kita harus menjalin tim sehingga kebersamaan dan gotong royong itu akan terasa dalam diri kita. Itu yang terpenting dari makna persatuan Indonesia itu. Karena kalau nggak dari bawah bersatu, ke atasnya gimana? Ya, kalau dari bawah yang saling membedakan, tidak ada kerjasama, ya udah ke atasnya Allah saja. Tapi kalau dibangun dari bawah kerjasama, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah sampai ke bawahnya, apa yang sulit? Indonesia akan maju. Yuk, tapi kembali balik kepada diri kita masing-masing saja dulu sekarang. Jangan sampai kita menjauhi sikap-sikap gotong royong tersebut. Selanjutnya, kebulatan tekad wujud persatuan bangsa, bahwa Indonesia itu harus bersatu. Itu ya. Kebulatan tekad Indonesia untuk bersatu. Karena dulu juga kita merdeka kan daripada asalnya berbeda-beda, bersatu, berkumpul menjadi satu sehingga kita merdeka. Berkat perbedaan kita bisa merdeka. Karena bisa saling menghargai perbedaan. Oke, lanjut. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ini yang perlu kita evaluasi bersama ya. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan bangsa ini. Kita bekerja untuk bangsa. Ada orang yang bekerja untuk bangsa, tapi mengkhianati bangsa dengan adanya korupsi. Apakah itu mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi? Tidak. Maka dari itu kita belajar dari sini, diri kita ada manfaatnya nggak bagi bangsa ini. Jangan lupa dahulukan dulu kepentingan bangsa ini daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Ya. Sekali lagi saya katakan, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Itu yang harus kita tanamkan saat ini. Jangan sampai negara kita, generasi penerus kita lebih cinta terhadap budaya luar daripada budayanya sendiri.
Ya, jangan sampai generasi penerus bangsa lebih suka produk-produk luar negeri daripada dalam negeri. Karena itu adalah salah satu aspek yang akan terkikisnya bangsa ini ke zona ketidaknyamanan. Jadi tolong anak muda zaman sekarang ataupun siapapun itu, cintailah produk-produk Indonesia. Oke, good job. Lanjut. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan juga negara Indonesia. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. Ini kita harus rela berkorban demi bangsa ini. Karena apa? Karena ini bangsa kita. Kalau ada yang melecehkan, kita harus yang terdepan. Jangan sampai kita ikut melecehkan juga. Kalau kita melecehkan negara ini, berarti kita tidak bangga dong dengan bangsa ini. Ya, tapi kita mikir juga, kita sebagai orang yang mengisi negara ini jangan mau dong dilecehkan oleh negara lain. Kita harus rela berkorban jika ada negara kita negara kita dilecehkan oleh negara lain, maka kita harus rela berkorban. Ya, ya apa Pak? Kok saya sekarang kan apa? Saya diam-diam baik, nggak ada perang, saya rela berkorban. Bukan hanya itu. Bukan hanya ancaman secara fisik saja, tapi kita lihat di sekeliling kita, ya, anak-anak kecil sudah main apa dibandingkan mengaji ataupun apa gitu ya, lebih baik memilih apa daripada hal-hal yang, nah itu ada seperti itu. Ya, tanamkan dalam diri kita rasa rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Itu yang ketiga. Oke, sekarang yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan. Rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Buktinya apa? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, semua diangkat melalui pemilihan umum. Rakyat di sana berkuasa, berdaulat secara penuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Yang kedua, maka daripada nilai dalam sila keempat itu, demokrasi dalam politik, ekonomi, dan sosial. Kita sudah diarahkan ke zona demokrasi, baik dalam politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, musyawarah mufakat. Bahwa negara Indonesia harus mengedepankan yang namanya musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Jangan menggunakan kekerasan ataupun apa. Kalau ada permasalahan, duduk dengan kepala dingin, cari apa masalahnya, cari solusinya sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, menghormati keputusan bersama. Misalkan saudara rapat, ada kegiatan rapat di suatu acara yang seharusnya saudara hadir, saudara tidak hadir. Seharusnya saudara tidak bisa protes ketika sudah ada keputusan bersama hasil rapat. Harus menghargai. Karena apa? Karena saudara tidak bisa hadir. Itu konsepnya seperti itu. Maka dari itu kita harus saling menghargai, menghormati keputusan bersama. Kalau misalkan kita tidak setuju, bro, hadir ikut rapat tapi tidak setuju, bagaimana bro? Ya kita kan ada musyawarah mufakat dulu tadi. Idemu, gagasanmu, masukkan di sana. Nah, ketika memang semua disatukan sehingga ada satu keputusan, ya tidak mungkin kan
keputusan kita diambil secara tersebut, tapi ada yang masukan ya nggak ada jadi masalah, sehingga menjadi suatu keputusan maka itu kita harus terima. Dan yang terakhir, setelah tadi musyawarah menghasilkan mufakat menghormati keputusan bersama tersebut, maka ada hasil. Hasil tersebut maka harus dilaksanakannya. Bukan hanya sekedar musyawarah, ketika ada langsung menghasilkan mufakat, setelah mufakat kita hormati keputusan bersama, setelah ada keputusan bersama maka kita harus melaksanakan daripada keputusan bersama tersebut. Lanjut. Nilai dasar dalam sila kelima. Oke. Nilai dasar dalam sila kelima itu yang pertama, keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Kita manusia, kita warga negara Indonesia, maka kita harus mempunyai hak yang sama. Hak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, hak mendapatkan pendidikan itu. Ya. Yang kedua, adil terhadap sesama manusia, adil. Adil memang tidak perlu sama, tapi kita sama-sama manusia dengan orang lain, maka kita sebagai manusia perlakukanlah selayaknya sebagai manusia. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus balance, harus seimbang. Jangan sampai misalkan kita kerja di suatu instansi, kita menuntut hak untuk digaji, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Kerjanya 1 bulan itu hanya 2 minggu, sedangkan gaji menuntut full sebulan digaji. Itu tidak bisa, karena tidak mengedepankan rasa keadilan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi. Selanjutnya, maknanya yaitu kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Harus ada kerjasama dong antara pemerintah dengan rakyat dengan pemerintah, sehingga rakyat merasa adil dan pemerintah sukses menerapkan keadilan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat merasa adil, pemerintah juga sukses menerapkan keadilan. Selanjutnya, harus mempunyai sifat dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras. Jangan sombong. Apa yang perlu kita sombong? Tapi kita harus dermawan pada siapa orang. Mau orang berada, orang yang kurang berada, itu tidak jadi masalah. Kita harus dermawan. Hemat. Kita tidak boleh boros. Hematlah, karena kerja itu susah, dapat uang itu susah. Hemat sedikit. Oke. Jadi bukan gaya hidup, tapi kita ya sesuai kebutuhan. Sederhana, kita harus sederhana, sesederhana mungkin lah. Jangan, kenapa kita harus terlalu apa gitu ya, janganlah. Kita bersederhana dan tetap kerja keras. Jangan loyo gitu. Tunjukkan bahwa kita bisa. Selanjutnya adalah menghargai karya orang lain. Ini yang sulit. Terkadang kita mencemooh karya orang lain kalau ada kekurangan. Kalau ada kelebihan, no. Applause-nya tidak ada. Penghargaannya tidak ada. Maka daripada itu, kita tanamkan dalam diri kita rasa menghargai karya orang lain. Ini yang sangat sulit. Saya rasa sulit. Tapi tolong tanamkan itu, karena kita juga, orang lain juga ingin berkarya, orang lain juga ingin lebih baik, maka daripada itu hargailah karya-karyanya. Oke? Nah, itu. Bahasan daripada nilai-nilai Pancasila itu dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bermanfaat bagi kehidupan kalian yang menonton ataupun dalam kehidupan kita. Kita sharing saja, kurang dan lebihnya harap dimaklumi saja. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baik, terima kasih setelah menonton di channel saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.
karena subscribe dari sekalian semua telah mendukung atau demi berkembangnya channel ini. Tolong di subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.